Seandainya alam bisa berbicara dengan kita, mungkin kita bisa mendengar rintihannya. Namun, ia enggan berkata-kata dan memilih diam 1000 bahasa. Entah sampai berapa lama ia mampu menahan polusi udara. Yang ia butuhkan bukan hanya kata-kata, tapi solusi dari generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Pajajaran akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Easy Bike, Electric Assistance System in Bike, pemanfaatan energi terbarukan dalam menghadapi masalah lingkungan Indonesia Emas 2045, dengan dosen pembimbing Ferry Faizal PhD, dan dengan penyusun sebagai berikut. Saya Alam Saya Nugraha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Lutfi Rahmanisa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Saya Muktiara Nawansari dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke. Outline terbagi menjadi 4. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir penutup. Yang pertama latar belakang. Indonesia Emas. Tajuk Indonesia Emas berarti generasi muda harus memiliki kontribusi unggulan dalam hal pemaknaan 100 tahun Indonesia merdeka. Generasi emas dalam penjabaran dan pemaknaan arti kata emas sebagai bangsa yang sangat besar. Terkait dengan hal tersebut, ada pun fenomena yang terjadi pada tahun 2045, yaitu terkait dengan bonus demografi, di mana usia produktif mendominasi daripada usia non-produktif, dengan rasio ketergantungan sebesar 52,1% menurut Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2019. Terkait dengan adanya bonus demografi menjadikan angkatan kerja di Indonesia melonjak tinggi. Hal tersebut berpengaruh terhadap perpindahan penduduk di daerah menuju penduduk ataupun wilayah perkotaan, atau yang sering kita sebut dengan urbanisasi. Menurut Worldwide, jumlah penduduk Jakarta meningkat dan ruang terbuka hijau atau RTH berkurang setiap tahun, di mana pada tahun 1965 RTH mencapai persentase 35%, namun pada tahun 2011 RTH mencapai persentase 9,3%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya urbanisasi berpengaruh buruk terhadap ruang terbuka hijau, khususnya yang ada di kota-kota metropolitan. Sehingga hal tersebut berimplikasi terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi karena adanya aktivitas manusia, contohnya adanya urbanisasi ataupun industrialisasi. Menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada tahun 2018, emisi gas rumah kaca pada tahun 2016 sebesar 556 juta ton CO2. Diperkirakan akan meningkat pada setiap tahunnya, dan untuk tahun 2050 sebesar 2.869 juta ton. Hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan dan dicarikan solusinya. Maka dalam hal kaitannya dengan penelitian ini, ada pun solusi yang ditawarkan, salah satunya yaitu pemanfaatan energi terbarukan. Energi surya di Indonesia memiliki potensi radiasi penyinaran sebesar 4,8 kWh per harinya. Namun hal tersebut belum maksimal dimanfaatkan oleh Indonesia. Hingga saat ini, energi terbarukan, bukan hanya energi surya, tapi energi yang lainnya, masih belum optimal dan masih belum menjadi rencana strategis yang merupakan energi yang ingin dimanfaatkan atau diberdayakan oleh Indonesia. Maka untuk itu, program Green Campus, program pemberdayaan mahasiswa, dalam hal ini kaitannya dengan pemberdayaan energi terbarukan sangat dibutuhkan. Maka dengan adanya sepeda listrik, dalam hal memanfaatkan EBT tadi, diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada, di mana pengisian daya, pengisian energi melalui surya itu merupakan poin penting dari e-bike ini. Sehingga harapannya pemanfaatan energi terbarukan itu dapat dimulai dari kampus dan nanti ke masyarakat. Maka dari permasalahan yang telah dipaparkan tadi, ada pun identifikasi masalahnya. Yang pertama, bagaimana perspektif mahasiswa terhadap sepeda listrik berbasis energi terbarukan. Yang kedua, bagaimana prototipe sistem pengisian daya baterai dan sepeda listrik dari sumber energi terbarukan. Dan yang ketiga, seberapa banyak jumlah emisi CO2 di lingkungan kampus Universitas Pajajaran yang akan direduksi. Adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui perspektif mahasiswa terhadap sepeda listrik berbasis energi terbarukan. Yang kedua, membuat prototipe sistem pengisian daya listrik dan sepeda listrik dengan sumber energi terbarukan. Dan yang ketiga, mengetahui jumlah emisi CO2 yang dapat direduksi di lingkungan kampus Universitas Pajajaran. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang metode penelitian. Penelitian ini telah dilakukan di Universitas Pajajaran, Jatinangor, Sumedang pada bulan Oktober sampai bulan November 2019. Berikut adalah peta dari Universitas Pajajaran, di mana bulat merah merupakan jalan menanjak dan bulat hijau merupakan jalan menurun. Dengan kontur tersebut, diharapkan Easy Bike dapat dimanfaatkan dengan optimal.
Untuk metode penelitian, kami menggunakan dua pendekatan, yakni metode eksperimen dan juga metode sampling, di mana metode eksperimen, kami membuat prototipe sepeda listrik yang dilengkapi oleh beberapa fitur dan juga charging station. Untuk metode sampling, kami menggunakan stratified random sampling untuk menganalisis persepsi dari mahasiswa Unpad terhadap Easy Bike. Nah, berikut adalah rumus yang kami gunakan dalam metode stratified random sampling. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam merakit Easy Bike ini diantaranya ada baterai lithium ion 360 Wh seberat 4,5 kg, selanjutnya ada GPS modul, ada meter dan kalori counter, ada RFID top card, ada mid drive motor 500 watt 100 Nm, dan yang terakhir ada sistem kontrol, di mana alat dan bahan berikut yang nantinya akan kami rakit ke sepeda jenis road bike tersebut. Adapun alat dan bahan dalam pembuatan charging station antara lain ada akumulator 12 volt DC 100 Ah VRLA, ada panel surya, MPPT, baterai, dan juga kabel instalasi yang nantinya akan dirancang dan dirakit supaya charging station ini dapat menambah daya pada Easy Bike. Tahapan penelitian yang telah kami lakukan yaitu ada studi literatur, desain, perakitan, pengujian, serta yang terakhir analisis data. Untuk studi literatur, kami mengumpulkan sumber dari beberapa referensi dan juga kami melakukan studi lapangan berupa metode kuesioner. Jadi kami mengirimkan kuesioner terlebih dahulu ke mahasiswa Unpad. Selanjutnya kami masuk ke tahap berikutnya yaitu desain. Kami mulai mendesain dari bentuk luar dan juga performa motor listrik, kapasitas baterai, serta model dari Easy Bike dan charging station tersebut. Setelah desain jadi, lalu kami masuk ke tahap berikutnya yakni perakitan, di mana tahap ini kami mengumpulkan alat dan bahan yang akan kami rakit menjadi Easy Bike dan juga charging station dan akan outputnya itu untuk bentuk prototype. Setelah jadi bentuk prototype, maka kami melakukan pengujian, di mana pengujian tersebut terdiri atas uji performa motor dan fitur dari Easy Bike tersebut. Lalu kami juga melakukan uji emisi CO2 dan juga uji persepsi dari mahasiswa tersendiri. Dan tahap terakhir, kami melakukan analisis data yang telah terkumpul, kami rangkum dan juga kami analisis melalui analisis statistika. Untuk selanjutnya hasil dan pembahasan akan dibahas oleh rekan saya, Mutiara, kepadanya saya persilakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu hasil prototipe Easy Bike dan charging station. Di sini dapat dilihat hasil prototipe Easy Bike. Ada gambar layar monitor dan tampak samping sepeda. Dalam pengerjaannya, sepeda listrik hanya dirakit dari komponen yang sudah jadi yang dibeli secara komersil. Nah, untuk fitur-fitur lebih lengkapnya dan penggunaannya oleh user dapat dilihat di video berikut ini. Pertama, untuk menyalakannya kita tekan tombol turn on. Nah, di sini akan ada ini untuk giginya, gigi secara otomatis, ada waktu, ada suhu, ada juga ini untuk berapa daya yang sudah dikeluarkan, ada kilometer per jamnya sama ada total kilometernya. Nah, kita set giginya dulu mau gigi berapa. Setelah itu tekan motornya di bagian sini sambil digoes perlahan-lahan. Jadi seperti ini. Sepeda listrik ini, nah di sini ada dua cara. Yang satu kita bisa pakai ini langsung dari sumbernya dan juga ini bisa pakai USB. Setelah melihat video tersebut, selanjutnya kita masuk ke hasil prototype charging station. Dapat dilihat ini merupakan implementasi tampak atas, tampak depan, dan tampak samping. Pada percobaannya, charging station ini dicoba pada bulan November 2019, sehingga kampus Unpad pada saat itu memiliki cuaca yang cenderung berawan, sehingga daya yang tertampung menjadi lebih sedikit. Kemudian kita masuk ke analisis persepsi mahasiswa aktif Universitas Padjadjaran terhadap Easy Bike. Yang pertama adalah jenis transportasi yang digunakan mahasiswa Unpad di dalam kampus Unpad. Mayoritas menggunakan sepeda motor dengan presentasi yang cukup besar, yaitu sebesar 35,4%, sedangkan responden yang menggunakan sepeda untuk menuju ke gedung perkuliahan hanya sebesar 0,8%. Di sini ada ketimpangan presentase yang sangat besar, sehingga dengan adanya Easy Bike diharapkan dapat memperbanyak presentase mahasiswa yang menggunakan sepeda di dalam kampus Universitas Padjadjaran.
Selanjutnya ada tanggapan mahasiswa UNPAD terkait sepeda listrik. Yang pertama ada diagram ketertarikan mahasiswa UNPAD menggunakan sepeda. 96% mahasiswa tertarik menggunakan sepeda listrik, sedangkan 4% tidak tertarik menggunakan sepeda listrik. Hal ini menggambarkan mayoritas mahasiswa UNPAD mau mengganti kendaraan bermotor mereka menjadi sepeda untuk kendaraan di dalam kampus. Yang kedua ada tabel skor ketertarikan dan jumlah presentase. Di sini jumlah presentasi yang paling besar ada di skor ketertarikan maksimal, yaitu di angka 91 sampai 100. Diagram ketiga menunjukkan presentase terhadap penggunaan sumber energi terbarukan pada sepeda listrik. Dapat dilihat bahwa 68,5% mahasiswa setuju bahwa sepeda listrik akan lebih efisien jika menggunakan sumber energi terbarukan. 1,8% tidak setuju dan 0,2% sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan mayoritas mahasiswa setuju bahwa sepeda yang efisien tidak hanya mereduksi emisi gas CO2 pada saat penggunaannya, tetapi juga pada saat pengisian bahan bakar. Kemudian kita akan membahas pemodelan jumlah emisi CO2. Di sini kita memiliki data jumlah kendaraan. Dapat dilihat bahwa kendaraan yang paling banyak adalah motor dengan presentase sebesar 35,4% dengan jumlah 9.130. Dengan asumsi bahan bakar yang digunakan adalah bensin premium, bensin Pertamax, dan Pertamax Plus. Selanjutnya ada jumlah bahan bakar motor. Di sini kita mengkalkulasikan jumlah hari aktif kuliah per tahun sehingga didapat jumlah bensin per tahun sebesar 547.800 liter. Jika diasumsikan semua kendaraan menggunakan bensin premium, maka biaya yang dihabiskan dalam setahun sekitar 3,5 miliar rupiah. Kemudian kita menghitung jumlah emisi CO2 per tahun dengan persamaan mobile combustion. Di sini kita membutuhkan data jumlah bahan bakar yang digunakan mahasiswa di dalam kampus dengan rumus yang sudah tertera. Kemudian kita menggunakan energi konten bensin dan energi fuel yang didapat dari literatur IPCC Guidance tahun 2006, sehingga didapat emisi gas CO2 sebesar 1.315.799,1 kg per tahun. Pengaruh emisi gas CO2 ini sangat signifikan. Di dalam kampus Universitas Padjadjaran saja mencapai sekitar 1.450 ton dalam setahun. Hal ini dapat mempercepat proses pemanasan global. Dan ini merupakan hanya asumsi kendaraan bermotor roda 2 milik pribadi, belum dikalkulasikan dengan kendaraan lain yang ada di dalam Universitas Padjadjaran. Padahal, menurut Max Planck Institute for Meteorology tahun 2017, untuk setiap 1 ton karbon dioksida yang dihasilkan di bagian bumi manapun akan melelehkan sekitar 3 meter persegi es di Arktik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya Alan. Untuk Alan, dipersilakan. Selanjutnya yaitu terkait dengan kesimpulan. Kesimpulan atas identifikasi masalah yang pertama yaitu bagaimana perspektif mahasiswa terhadap sepeda listrik berbasis energi terbarukan. Kesimpulannya yaitu analisis persepsi mahasiswa UNPAD oleh 385 responden menunjukkan bahwa 95% responden tertarik menggunakan sepeda listrik. Hasil analisis menunjukkan bahwa 68,5% responden sangat setuju, 1,8% responden tidak setuju, dan 0,2% responden sangat tidak setuju apabila sepeda listrik menggunakan sumber energi terbarukan. Kesimpulan yang kedua yaitu bagaimana prototipe sistem pengisian daya baterai dan sepeda listrik dari sumber energi terbarukan. Kesimpulannya yaitu pembuatan prototipe sepeda listrik dan sistem pengisian daya baterai dari sumber energi terbarukan telah tercapai, meskipun masih ada hambatan dalam hal pelaksanaan. Kesimpulan yang ketiga yaitu terkait dengan seberapa banyak jumlah emisi CO2 di lingkungan kampus Universitas Padjadjaran yang akan tereduksi. Kesimpulannya yaitu jumlah emisi gas CO2 yang tereduksi di lingkungan kampus dengan batasan kendaraan yang digunakan, yaitu kendaraan sepeda motor milik pribadi, peroleh angka sebesar 1.315.799,1 kg CO2 per tahunnya. Dengan asumsi yang sama, di Kota Bandung yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.470.822 pada tahun 2014 dan penggunaan bahan bakar minyak premium sebanyak 545.598 km, emisi CO2 yang akan tereduksi adalah sebanyak 1.310.396,5 ton CO2 per tahun. Adapun saran terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perlu dikaji lebih lanjut mengenai optimalisasi dan efisiensi stasiun pengisian daya menggunakan panel surya sebagai bahan bakar fosil, yaitu batu bara yang bersumber dari pembangkit listrik negara sehingga menghasilkan sepeda listrik dengan emisi yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu perlu semangatnya dari para pemangku kebijakan dan penggiat lingkungan, khususnya mahasiswa agar memahami pentingnya menjaga lingkungan dengan menerapkan perilaku yang dapat bisa menjaga. Sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.